dan ini sudah mulai memasuki hari tenang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 ya, Valen. Betul, Iqbal, pemirsa. Dan hari ini merupakan hari terakhir bagi masyarakat untuk memantapkan pilihan siapa pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih besok 27 November 2024. Kita akan bahas pagi ini bersama kami, sudah tersambung Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Ada Mas Idam Holik. Mas Idam, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak, selamat pagi para pemirsa Metro TV. Oke, Mas Idam, jadi kalau hari ini masih hari tenang, apa saja yang dilarang untuk dilakukan di hari tenang ini Mas Idam? Di hari tenang yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan kampanye. Ya, jadi kalau sekiranya didapati ada pihak-pihak tertentu yang masih melakukan kampanye, maka bisa berpotensi terkena tindak pidana pemilu. Di hari tenang, ya, juga tidak boleh dilakukan pelanggaran aturan pilkada. Misalnya, praktek politik uang itu adalah pelanggaran dalam pilkada, pelanggaran pidana. Oleh karena itu, apabila masyarakat di hari tenang ini mendapatkan informasi berkaitan dengan praktek politik uang, maka masyarakat bisa segera melapor ke Bawaslu. Oke. Mas Idam, sebenarnya apa sih tujuan dari hari tenang itu sendiri? Hari tenang adalah hari di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memantapkan pilihannya atau menentukan pilihannya, sehingga pada saat datang ke TPS, pemilih sudah tahu pasangan calon atau peserta pilkada yang mana yang akan dipilih, serta masyarakat atau pemilih di hari tenang ini memastikan mereka memahami bagaimana tata cara pemberian suara sehingga suara mereka yang diberikan di bilik suara itu sah. Oke, Mas Idam, ini berarti hari ini adalah hari terakhir hari tenang, besok akan pemungutan suara. Kalau kita lihat dari persiapannya, mulai dari logistik, kemudian dari petugasnya, SDM-nya, bagaimana sejauh ini persiapannya, Mas? Apakah sudah sesuai dengan target, Mas? Informasi yang kami peroleh sampai pagi hari ini, tidak ada KPPS kami yang dalam kondisi sakit. Sampai pagi ini, insya Allah KPPS kami dalam kondisi sehat dan KPPS rekan-rekan kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak nasional ini merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah demokrasi elektoral Indonesia. Indonesia baru bisa menyelenggarakan Pilkada serentak nasional ini harus menunggu hampir 80 tahun sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pilkada serentak nasional yang dimana esok adalah hari pemungutan suaranya adalah peristiwa yang paling bersejarah. Mari kita abadikan diri kita menjadi bagian dari peristiwa bersejarah ini dengan cara datang ke TPS, menggunakan hak pilih kita dengan baik dan benar. Oke, Mas Idam, ini kan berarti kan masa-masa krusial ya, jelang pemungutan suara, artinya beberapa jam lagi. Nah, biasanya di masa-masa krusial ini justru terjadi pelanggaran. Bahkan di suatu daerah ada laporan juga terkait dengan katanya ada tim ses dari salah satu paslon yang bagi-bagi amplop. Nah, terkait dengan hal itu, apa langkah yang dilakukan? Sinergi seperti apa yang dibangun oleh pihak terkait, yakni KPU bersama dengan Bawaslu, supaya meminimalisir kemungkinan hal-hal itu terjadi, Mas Idam? Rekan-rekan kami, KPU di daerah, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota telah melakukan sosialisasi berkenaan dengan regulasi tindak pidana. Dan KPU di daerah juga telah berkoordinasi tidak hanya dengan Bawaslu, tetapi juga dengan pihak aparat keamanan serta para stakeholder secara menyeluruh. Oleh karena itu, mari sudah saatnya kita melakukan gerakan bersama untuk menghentikan praktek politik uang karena penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 ini atau bagaimana cara kita memberikan suara itu akan merepresentasi peradaban demokrasi kita. Sudah saatnya lah demokrasi kita terus maju, apalagi semalam kami baru saja mengadakan pembukaan kegiatan election visit program yang di mana lebih dari 18 negara melakukan kunjungan ke Indonesia hanya untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Penyelenggaraan Pilkada serentak nasional ini menjadi perhatian dunia.
menjadi perhatian dunia karena nanti bisa dicek di negara-negara lainnya. Saya punya keyakinan tidak ada satupun negara yang bisa menyelenggarakan pilkada secara serentak. Ya, Oke. jadi hanya Indonesia. Mas Idam, jadi kalau KPU dan Bawaslu bersinergi, nah masyarakatnya kan juga harus aktif. Kalau seandainya nih Iqbal, kalau ada mungkin di kalangan masyarakat yang melihat ada pelanggaran pada saat hari tenang atau pada saat besok detik-detik sebelum pemungutan suara, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memberikan laporan, Mas Idam? Masyarakat bisa menghubungi Bawaslu dan Bawaslu juga sudah mempersiapkan pelayanannya jika memang masyarakat mau melaporkan itu. Atau langkah yang terdekat bisa dilakukan dengan cara menyampaikan kepada publik bahwa telah terjadi praktek-praktek yang berpotensi pada pidana dan itu bisa disampaikan ke media sosial selama memang informasinya faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, Mas Idam Holik, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.